Cek. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, thank you teman-teman. Kasih plus buat anda sendiri ya. Oke, teman-teman, semua sudah ikut goal setting ya? Ekoi pelan dikit. Ekonya. Suara saya ini sudah suara penyanyi, jadi jangan penyanyi tinggi ya. Nanti tambah menggema. Oke, cek. Ini dari itu. Cek satu. Cek. Oke. Cek kota-kota. Cek agak keras sedikit. Cek. Oke, teman-teman. Wah, kok tambah enak, pasti hilang ini. Cek. Well ya, ini suaranya tambah habis suaranya ya. Kemarin saya habis ngisi di tempat Stefani, luar biasa ya, speakernya nggak dikasih mic, jadi ngomongnya tanpa mic. Nah, ini untung nggak bisu ya. Oke teman-teman, siapa yang baru gabung satu tahun lah ya, yang masih agent, coba angkat tangan. Yang masih gabung setahun. Oke, coba angkat tangan. Ini yang agent, sisanya leader berarti. Coba yang agent, yang masih agent. Saya mau tahu berapa banyak agent. Ini agent. Oke, yang leader coba angkat tangan. Oke, yang nggak angkat tangan coba sekarang angkat tangan. Oke, teman-teman, saya nggak ada materi slide ya. Saya akan bawakan hal simple ya. Jadi kan kalau FT nggak bisa panjang-panjang ya. Simple, tapi semoga ini bisa ada save ya. Kemudian bisa bikin Anda sampai sukses sepanjang Anda gabung di Prudential ya. Hal sepele, Anda pasti bisa. Jadi bukan hal baru sebenarnya, tapi Anda masih safe. Teman-teman, saya cuma mau cerita ya. Tadi ada di judul di salipan saya bahwa saya nggak bisa rubah masa lalu saya. Ya itu benar. Kalau yang dulu lahirnya melarat ya wis melarat, nggak bisa ngaku jadi orang kaya ya. Tapi saya setuju bahwa semua orang harusnya bisa merubah nasibnya yang ke depan. Betul ya? Teman-teman, saya mau bawa satu topik yang lucu. Beberapa hari yang lalu saya bebian sama teman saya ya. Saya cuma intinya itu mau ngerekrut gitu loh. Kemudian dia mungkin tahu, dia langsung ngomong gini. Saya mau tanya sama Anda nanti ya. Bro, gak semua orang itu bisa dibuat sukses kayak lu di Prudential. Kalau semua nanti kayak lu, siapa yang jadi nasabahnya? Kalau nanti semua orang jadi bos, siapa yang jadi pegawainya? Anda setuju gak dengan statement ini? Setuju? Coba siapa yang setuju? Coba setuju? Ayo, nggak apa-apa, nggak salah pun, nggak dimarahin, nggak disuruh keluar sama kado. Coba yang setuju ya setuju. Yang setuju ya. Anda pasti nggak bisa jadi motivator kalau yang setuju. Beneran? Anda jadi motivator ngomong gini di stage pulang kabel audiensnya. Beneran? Betul ya? Teman-teman, sorry, yang Anda nanti setuju, Anda salah. Kenapa? Saya kasih Anda satu ilustrasi gampang ya. Semua agama apapun kita percaya kita makhluk ciptaan Tuhan. Ada yang ciptaan kita? Nggak ada kan? Semua ciptaan Tuhan. Kira-kira Tuhan kita ini maha adil atau nggak adil? Adil. Kita aja manusia yang jelek kayak gini, kalau kita punya 5 anak, kepinginnya 5 anak sukses semua atau kita rela satu yang jadi gelandangan? Semua pasti sukses. Apalagi Tuhan kita yang maha adil. Tapi Anda harus tahu teman-teman bahwa Tuhan kita nggak pernah maksa kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita manusia dikasih kebebasan untuk memilih dalam mengambil. Loh, wis pinter padahal. Ya wis selesai wis berarti. Wis pinter kabeh ya kan? Loh bener nggak? Saya kasih ada contoh ya. Kalau kita interview tukang becak, Pak, mau sukses nggak? Jawabannya apa? Mau. Oke. Pak, mau income 100 juta nggak? Jawabannya? Tapi apakah sikap dia, perilaku dia selaras bahwa dia memang kepingin sukses? Jawabannya? Enggak. So teman-teman, saya hari ini cuma kepingin ngingetin Anda, jangan sampai Anda jadi kayak tukang becak. Saya mau tanya, siapa mau sukses di Prudential? Bisu semua. Siapa mau sukses di Indonesia? Betul? Jangan sampai kayak tukang becak. Loh beneran? Karena hari ini saya yakin Anda semua yang datang di sini belum tentu nanti ujungnya sukses di Prudential.
Mungkin Anda bisa jadi kayak tukang beca. Mulut ngomong kepingin sukses, tapi tingkahmu belum tentu selaras Anda kejar sukses. Loh beneran loh. Semua orang secara teori ngerti sukses butuh bayar harga nggak? Ya. Kamu di mana? Wis jam 11 loh. Jawaban apa? Sisik lagi. Tunggu film Korea ini lagi entek. Ya kan? Siapa tahu gitu ya. Ada juga yang dicuari ya. Wah, teleponnya nggak diangkat. Padahal lagi biliar. Kerja prudensial paling enak untuk bohong. Kenapa? 3 jam kemudian tinggal reply ini. Sorry tadi di klien nggak bisa angkat. Betul? Ya kan? Paling gampang ya. 2 jam dicuari, bocornya nggak dibalas-balas, ya kan? Begitu 2 jam kemudian tinggal dibalas. Sorry tadi meeting silent KB. Betul? Padahal lagi gak karuan-karuan di luar. Bener ya? Kerja ini paling enak, bener ya? Ini bukan pengalaman pribadi, ini pengalamannya Kando. Ya? Ini pengalamannya Kando, tak ceritain. Ya? Kando ini dulu gitu. Ya? Dia sudah bertobat. Saya ceritain ke Anda. So kerja prudensial enak gak? Bener ya? Cuari bojo paling gampang. Sorry, full training. Padahal ya enggak. So teman-teman Anda sendiri yang ambil keputusan gitu ya. Anda mau sukses atau enggak? Ya, oke. Teman-teman, Anda bisa lihat di Prudential ya. Ada kejadian kayak gini loh. Hari ini si A sukses, boom, ya. Tapi tahun depan nggak ono orang ini. Itu sering, betul ya? Kita nggak butuh prestasi yang sesaat. Kita butuhnya prestasi yang konsisten, ya. Karena kita bicara di bisnis ini long term, bukan untuk short term. Benar nggak teman-teman? Nah pertanyaannya, kenapa ada leader yang bisa konsisten? Kenapa ada leader yang nggak bisa konsisten? Anda yang hari ini duduk di sini, entah ada agent maupun leader, saya yakin tujuan akhirnya pasti jadi leader. Jadi saya kasih topiknya ya ini. Saya kepengen tim di sini, Anda nanti kalau jadi leader, Anda harus benar-benar jadi leader yang sukses dan konsisten. Ya, teman-teman ingat pesan saya. Ya, saya nggak ada materi loh. Jadi Anda selalu ingat omongan saya begitu penting, tulis aja. Teman-teman, yang paling penting itu prosesnya. Dengerin kalimat saya ya. Kalau prosesnya benar, prosesnya benar, hasil itu otomatis akan datang. Dan itu akan bisa konsisten. Contohnya berapa lama? Nggak tahu. Tiap orang nggak sama. Ya, mungkin tergantung sama yang orang bilang di luar talenta. Itu setuju. Talenta itu nggak bikin sukses, tapi talenta bikin sesuatu lebih cepat atau lebih lambat. Begitu ya. Saya sama Kando, saya talenta basket, Kando nggak ada basket. Kalau kita sama-sama belajar, yang lebih cepat bisa siapa? Saya, karena saya punya talenta. Tapi nggak jaminan saya pasti lebih sukses ketika main basket dibandingkan Kando. Kenapa? Karena ketika saya sudah bisa, saya agak males. Si Kando bisanya lama, tapi begitu bisa terus belajar. Lama-lama sampai lebih hebat. Jadi jangan percaya lagi orang bilang saya nggak ada talenta, itu salah, ngerti ya? Talenta nggak ada hubungannya dengan sukses. Ya ingat sekali lagi, Tuhan Maha Adil. Gak mungkin ada dibikin nggak sukses. Proses benar otomatis hasil akan datang dengan sendiri dan akan berjalan secara konsisten. Tapi kalau orang mementingkan hasil dulu tanpa peduli prosesnya, yes, memang kelihatan ada hasil, tapi percuma, nggak akan konsisten. Paham maksud saya? Ya, yang penting nyampe, tapi ternyata prosesnya salah, percuma. Ya, oke. Sekarang saya mau kasih ada satu tips. Kalau Anda mau sukses di Prudential, ya, Anda harus jadi dua hal ini teman-teman di Prudential. Baru Anda bisa suksesnya konsisten. Ya, yang pertama Anda harus jadi motivator, yang kedua Anda harus jadi trainer. Kalau dua ini nggak jalan, Anda nggak konsisten di Prudential. Maksudnya apa sih Pak Bibi? Kok disuruh jadi motivator? Teman-teman ketika Anda hari ini di Prudential, Anda ini sudah termotivasi dengan luar biasa, atau Anda butuh disuruh-suruh terus gitu, sampai akhirnya bisa UN, sampai akhirnya bisa SU. Yang mana? Ya, simpelnya kalau saya aja nggak termotivasi, gimana saya mau bikin orang lain nggak mungkin, nggak mungkin, itu nggak orisinil. Ya, jadi Anda harus punya passion di bisnis ini. Nah, apa yang bisa motivasi? Ada yang sudah lihat film Hercules nggak? Ada. Sudah ada? Sama? Oh, sudah ya Pak? Apa tipsnya yang bagus di film itu? Ada hubungannya dengan ini.
Ya, saya kasih simpelnya aja ya. Harusnya si Hercules sama si Captain itu harusnya mati sudah pasti. Ya, harusnya mati, nggak mungkin bisa selamat. Dan si Captain sudah sempat nyerah. Ini panglima perang padahal. Dia bilang, wis mati ya lah karuan. Tapi Hercules bilang simpel. Dia ngingetin si Captain itu dengan berkata, kamu pulang perang, siapa sih kok cari nomor 1? Kaptennya bilang, istri dan anak saya. Hercules cuma pesan apa? Fokus sama dia. Kamu pasti bisa bertahan. Nah itu loh teman-teman. Artinya apa? Kamu tahu nggak kamu bisa apa di Prudential? Kamu bisa capai apa di Prudential? Contoh nih, kalau leader ngomong sama agent, gimana supaya si agent termotivasi dengan gila? Karena mesti fact finding dulu loh. Harus tahu apa sih keinginan, apa sih maunya si agent ini sebenarnya di hidupnya dia. Dan apakah keinginan itu benar-benar pengen pol? Bukan cuma ya pengen lah, nggak bisa dapat syukur, nggak bisa nggak apa-apa. Itu nggak pengen namanya. Pengennya itu benar-benar pengen. Ya, oleh sebab itu ada di awal tahun kenapa disuruh bikin goal setting? Karena goal ini adalah sesuatu yang benar-benar Anda harapkan, desire, benar-benar Anda hasratkan, Anda nafsui gitu loh goalnya. Ya, orang kalau kadang nafsu enggak, kepenuhan tuh enggak enak. Ya, tanya sama Johnny Johnson. Dia sering nafsu enggak kepenuhan, tanya sama dia, enak enggak enak? Ya lo ya, nah, kurang pasti. Ya, nah ini harus ada dulu. Ya, teman-teman motivator. Kalau Anda bisa beresi ini, Anda pasti bisa beresi agent Anda berikutnya. Teman-teman agent ini pesan buat Anda, karena ini mumpung Anda masih agent. Ya, itu kalau Anda jadi motivator. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Anda juga harus jadi trainer. Teman-teman, jadi UM itu gampang. 150 juta 4 akhir. Ya kan? Kalau saya orang kaya, saya cuma closing istri, anak, papa, mama, bibi, bubu, beres 150 lebih. Betul ya? Tapi apakah saya punya skill? Nggak ada. Wong saya capeknya cuma dengan cara kebetulan. Ya, besok waktu jadi UM kebetulan lagi rekrut teman kaya. Ya kan? 2 teman kaya langsung capai 500. Ya, saya jadi SUM lagi. Bener nggak? Tapi ketika nanti orang-orang yang hebat ini hilang atau yang naik juga, terus apa yang diharapin sama dia? Nggak ono. So teman-teman yang masih agent, ya, Anda rubah goalmu, ya. Jangan lagi ngomong saya punya goal Star Club, percuma. Jangan ngomong Star Club. Kenapa? Karena orang Star Club belum tentu income-nya besar. Tapi kalau Anda punya goal income besar, pasti Star Club. Bapak maksud saya, bahaya Prudential kasih Anda bonanza terus. Ya, waktu closing gede, wayai bonanza. Akhirnya ada startup tapi duitnya tipis. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau income 17,5 juta per bulan? Mau enak gak ini? Siapa mau 17,5 juta per bulan? Sungguh pengen gak? Loh, bayangin ya, ini kalau 17,5 juta, Anda bisa beli rumah, Anda bisa beli mobil, loh beneran. Dan ini bisa Anda capai hanya dalam waktu nggak lama. Nggak percaya? Kita hitung ya, kita hitung. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli aja. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 minggu berada ada 24. Betul ya? Ya, 500 juta api dibagi 24 minggu kurang lebih berapa? 20 juta api ya. Benar nggak? Betul ya? Jangan bingung 500-nya, nggak usah dilihat, enteng-enteng percaya saya. Ya, saya kasih Anda contoh case, nggak usah gede-gede. Contoh 600.000 per bulan orang nabung, enteng nggak? Nggak nyari 1 juta loh, cuma nyari berapa? 600. Berarti 1 tahun 7,2 juta, benar ya? Anggap nggak usah banyak-banyak, komposisi 4 juta aja. Betul? Berarti supaya bisa 20 juta, saya harus 5. Oke? Nah, sekarang saya kasih Anda kesimpulan. Supaya bisa 17,5 juta, kesimpulannya sepele. Cuma gini toh, saya harus nabur lebih dari 5 orang per minggu, atau
nabur baru lebih dari 20 juta api per minggu. Nggak ngomong no closing teman-teman. Ada yang memang niat sukses, mau 17,5 juta per bulan, nuruto cara saya. Revision goalmu. Yang saya kasih contohnya 600-an loh ini. Bagi yang bisa 1 juta, 2 juta, ya sudah. Berarti nanti kamu akan capeknya sebelum Juli. Gitu aja, jangan dirubah lainnya. Jelas ya? Coba dilihat lagi ya. Fokusnya di kalimat saya harus nabur baru lebih dari 5 orang per minggu. Teman-teman seminggu ada berapa hari? 7 loh. Kalau kita pakai yang minggu enggak berarti kan 6. Loh, seminggu 5 padahal ada jatah 6 hari. Loh kan enteng Mas ya. Teman-teman, ini hal sepele yang tadi saya bilang. Tapi belum tentu Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda nggak punya goal setting seperti ini. Teman-teman jangan salah loh, ini kalimatnya nabur baru loh. Yang follow up gak dihitung. Jadi kalau Anda pakai cara saya, memang di minggu pertama, minggu kedua banyak kosongnya. Nanti masuk minggu ketiga gak ada waktu untuk istirahat, beneran. Karena yang follow up tetap harus didatangi, tapi belum termasuk 5 baru. Paham ya maksudnya? Nah, ini goalnya sudah bagus. Ini ibarat kalau mesin, ini adalah GPS Anda. Sekali lagi, Anda yang orang luar pulau nyampe di Surabaya nggak ngerti apa-apa, saya suruh ke Pasar Atom tapi tak bodohin GPS, bisa kesasar nggak? Nggak mungkin, pasti nyampe. Ya wes, ini GPS. Nggak mungkin kesasar kalau Anda nurut. Ya, dan nurut itu memang nggak gampang. Ya, teman-teman, gimana caranya supaya ini pasti nyampe? Saya punya antisipasinya. Caranya gini. Anda kan sudah diajarin bikin goal setting semua. Nah, bikin lagi ya kertas. Tulisannya itu gini loh, gampang. 1 ya, urutannya ini nama nasabahmu. Calonnya siapa? Harus ditulis, jangan dibayangin, ditulis. Bahkan walaupun tulisannya cuma seperti ini. Tante Pager Kuning, nggak apa-apa tulisannya. Gitu ya. Mungkin kan nggak tahu namanya, cuman Anda harus ngincer. Wah, itu sebelah sana Pager Kuning lumayan gitu ya. Tulis aja Tante Pager Kuning, karena itu harus dilakukan, nggak gitu lupa. Nah, jadwal ini nanti akan nuntun Anda ngisi jadwal Senin sampai Sabtu terus. 5 orang baru itu siapa? Ya tentunya bikin yang satu arah dengan kegiatan follow up yang lain. Antisipasinya dari mana? Nah ini, kemampuan nabungnya Anda diskon semua. Contoh, saya tahu bahwa si A ini bisa 1 juta, sengaja tulisan 600.000. Kamu tahu si B ini bisa 2 juta, sengaja tulis 1 juta. Si C kamu tahu bisa 600, sengaja tulis 300. Anda tahu maksud saya? Ini bentuk antisipasinya. Jadi kalau ada yang nggak closing cepat misalkan, tapi ada yang closing, sudah terjadi subsidi silang, gitu ya. Nah, alangkah bagusnya kalau ternyata jumlah semua ini bisa 500 juta beneran, bisa 500 juta api nanti. Ini kan Anda konversikan ke apinya ya. Nah, apinya bisa 500 juta. Loh Pak, kalau ternyata nggak sampai 500 gimana Pak? Apakah saya gagal? Enggak juga. Wes jalani aja dulu orang-orang yang sudah tertulis. Kenapa? Karena nanti mesti ono ae kok. Ya, kejutan-kejutan itu akan ada. Ya, mungkin dapat referensi, mungkin pas nganter polis ada temannya, ada saudaranya, ada aja kejutan. Yang penting ini ada dulu. Ya, ini hal sepele. Tapi saya yakin nggak semua orang melakukan. Ya. Nah, teman-teman, kalau dibayangkan lagi, ya, dibayangkan lagi, 500 juta api selesai di Juli. Wih, rasanya luar biasa, bener ya? Kok sepanjang sejarah saya hidup belum pernah Pak saya ngalamin ini, bener gak? Teman-teman, kalau Anda bayanginnya ini, Anda pasti ngeri, Anda bisa down. Pak, nggak mungkin bisa saya. Wis gak usah dipikiri ya, Anda fokus di kata-kata saya terakhir aja. Pokoknya 1 minggu, kalau saya belum ketemu orang baru 5, saya nggak akan pulang. Baru loh teman-teman ya, ingat pesan saya baru, bukan yang follow up. Ya, 5 baru. Atau kontrolnya di nabur 20 juta api. Jadi sebenarnya 1 minggu mungkin Anda sudah nabur 40 malah. Karena gara-gara diskon-diskon tadi. Nanti ya, harapan saya apa teman-teman?
Kalau beneran Anda capai, ya, Anda capai, secara skill Anda pasti luar biasa. Dan kalau Anda luar biasa skillnya, besok waktu Anda jadi leader, bisa nggak Anda copy pastekan ke tim Anda? Nah, itu tujuan saya. Ya, paling jelek pun loh ya, kalau Anda nurut beneran, paling jelek saya ngomong, gara-gara goal setting kayak gini, anggapan loh ya, ini tak anggap lah ya, saya ngomong jeleknya dulu aja. Pak, saya gagal Pak, gagalnya ke Buacut Pak, 50% saya gagal. Berarti Juli sudah berapa hari? Nah, itu paling gampang. Teman-teman orang Indonesia, manusia pada umumnya mindsetnya ini mesti kepinginnya excuse terus. Ya, contoh paling gampang aja. Meeting jam 10 ya. Nah, biasa banyak yang datang 10:04, setengah 11 ya. Akhirnya pemimpin bilang, sudah saya tidak mau ada yang telat. Mulai minggu depan setengah 11. Akhirnya ada yang datang 11 kurang 10 ya, 11 kurang seperempat. Bener nggak? Teman-teman, coba bayangin. Padahal cuma 150 juta plus 4 agen. Kenapa kok selalu masalah sama? Agen mesti kurang. Kenapa? Padahal cuma 4. Coba mulai hari ini misalnya dirubah. Minimal 500 juta, minimal 40 agen. Kira-kira orang Prudential capainya berapa? Mungkin bisa capai 16, 20, bener ya? 8, bener ya? Gara-gara ditulis 4, akhirnya capai 1, bener ya? 2, ini kan sih maksudnya. Ini cuma permainan apa sih? Mindset aja, bener ya? Minimal 150, akhirnya banyak yang 135, ya, 142, bener ya? Coba dirubah, 500 kok, minimal 200, bener ya? 250, bener ya orang-orang, bener ya? Lucu gak teman-teman? Kenapa? Karena mindsetnya salah. Nanti ya, makanya jangan pernah punya goal itu seperti itu. Goalnya duit aja, duit kan paling enak. Ya, udah bayangin, wah ini beneran Pak, saya Agustus sudah beli CRV. Loh kan gitu. Saya Agustus sudah bisa beli rumah di situ. Loh kan gitu. Itu yang benar. Ya, jadi dua hal ini sepele, jadi motivator dan jadi trainer. Kalau dua ini beres kabeh. Paham teman-teman? Bikin kayak gini ya. Ya, sepele. Nah, plus ditambahin tips lagi. Anda harus sering-sering konsul. Kenapa? Jangan sampai Anda nanti komplainnya gini, Pak, saya ini udah nabur terus Pak, tapi kok gak ada hasil ya? Teman-teman, belum tentu Anda action itu benar kalau nggak pakai konsul. Siapa tahu Anda nabur benih selama ini di atas batu terus, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Coba cerita sama leadermu, leadermu pasti ngasih tahu. Ya, ini cara paling sepele tapi gampang sorong sebenarnya. Tapi saya nggak ngerti kenapa agent ini nggak mau nyereweti si leadernya. Ya, saya masih ingat dulu Lisa waktu masih agent. Wah, ini cerewet Paul, ini contoh produk cerewet ini. Ya, tapi kan dia berhasil, ya kan? Kenapa? Mau masuk rumah orang, telepon saya dulu. Keluar rumah orang, telepon saya lagi dulu. Ya, waktu itu kan dulu juga masih agent. Nah, ini masih agent juga. Waduh, cerewet Paul. Tapi lihat, dia punya skill bagus. Karena saking cerewetnya di awal. Nah, itu yang harusnya Anda lakukan juga. Percaya saya, kalau Anda cerewet di awal sama leadermu, 2 minggu paling bisa lepas. Tapi kalau Anda nggak cerewet, waduh, Anda repoti leader seumur hidup, beneran. Mulai gitu ya. Wis join 7 bulan, ceritanya hal sepele, ngerti ya? Wis join setahun, pertanyaannya sepele keluar lagi. Kadang leadermu ini telongso, mosok sudah tahu, ini wis kejar setahun, kok pertanyaannya sebodoh ini, gitu ya? Harusnya pertanyaan di depan-depan itu. Ya, ini yang Anda lakukan. Ya, kalau memang duitmu belum cukup untuk beli pulsa, ya, pingin aja leadermu. Ping, cepet telepon aku, penting. Ditelepon, percaya. 5 kali kamu ditelepon pasti. Ya, pasti ditelepon. Kurang ajar sebenarnya. Gitu ya. Ya, teman-teman, balik lagi. Ini sudah paham ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Bisa ya. Teman-teman, Anda tahu semua. Anda yang sudah punya anak, ya. Anak kita ini padahal nggak pernah diajari nakalan, bener ya? Nggak pernah diajari ngetrik, bener ya? Nggak pernah diajari licik, bener nggak? Tapi kadang kita bisa belajar dari kasus anak. Anak itu kalau kadung punya karepe, ya kadung punya kepingin, harus dipenuhi nggak? Harus. Kalau nggak dipenuhi, wah ilmunya macam-macam bisa keluar.
Ada yang pakai ilmu gulung-gulung di lantai, betul ya? Harapannya dipenuhi, betul ya? Ada yang pakai skill mencak-mencak sampai nangis-nangis, betul ya? Ada yang langsung ngomong terus seharian, ya, ngomong terus. Ada yang nangis nggak mau berhenti-berhenti, betul nggak? Itu tekniknya dia supaya bisa dapat yang dia. Masa Anda kalah sama anak itu? Anak itu kadung kepingin, nggak mungkin nggak dipenuhi. Dia bisa punya segala cara. Nah, kita mestinya belajar dari situ. Contoh ya anak saya aja. Saya lagi training gini, BB saya muter terus, ya, turut gitu. Waktu saya baca, tulisannya cuma gini dari anak saya. Pak, boleh makan wafer nggak? Cuma gitu toh. Bayangin orang lagi sibuk ini, ditanya cuma Pak, boleh makan wafer? Anda kira-kira jawab apa? Ya, betul ya? Boleh, segitu toh aja, udah beres, bener ya? Sama anak saya tunjukin ke mamanya, loh, Papa boleh? Langsung boleh makan wafer nggak? Nah, mosok kalah pintar sama anak. Maksud saya adalah, kalau benar-benar goal yang Anda mau itu Anda benar-benar hasratkan, benar-benar kayak anak kecil tadi itu, tanpa Anda sadari teman-teman, yang namanya kreativitas, ya, agresivitas itu langsung muncul kabeh. Sing rodo on iso rodo pinter gitu ya. Loh beneran, yang biasanya gampang putus asa, iso langsung ngeyelan. Nah ini gara-gara kadung kepingin. Makanya Anda di bisnis ini, Anda harus temukan itu dulu. Ya apa caranya supaya kepingin? Nah, bikin ngiler. Misal, yang memang kepingin mobil ya, wis gaya sih, langsung ke showroom. Bahkan yang perlu minta test drive dulu, tapi belajar dulu ya. Jangan kayak nyetir, buaya test drive mati ya, saya nabrak. Test drive dulu, ya kan, dirasain benar-benar empuknya, setirnya, belnya, ya kan, sambil gaya kacamata hitam, wah kok ya wis punya nih, ngerti ya? Tiap hari dimimpi, waduh, Agustus tak beli, tak bawa pulang. Bahkan kalau perlu keluar-keluar dulu, ya, sama tetangga, sama teman. Tidak, Agustus tak sebut Pak Siarfi, kayak gitu. Terus ngomong, terus kenapa? Tekadmu sudah bulat, wah pasti capek teman-teman. Dan Anda punya alatnya, sudah dihitung beneran, nggak mungkin meleset. Akan beda teman-teman. Ketika Anda mau prospek aja, jawaban paling familiar kan ini, ya wes pipi, tak pikir-pikir sih ya, betul ya? Ya wes pipi, tak ngomong sama koko sih ya, tak ngomong sama istri sih ya. Itu kan jawaban familiar, bener ya? Kalau Anda nggak punya goal yang jelas, jawabanmu oke kok, minggu depan jam berapa ya ketemu lagi, paling kayak gitu. Tapi karena sudah jelas waktu ini harus dipenuhi, ini sudah Jumat hari terakhir di minggu ini, sesuai dengan komitmen saya harus berhasil. Wah, Anda mungkin akan kreatif. Cih, kayak boleh tahu apa kok ditunda Cih? Mau cuma nabung Cih? Mosok nabung aja perlu dipikir sampai Cih kayak mobil rumah 5M, bener nggak? Cuma nabung Cih, nggak ada artinya. Ya coba latih bulan depan Cih, digredek pakai kartu kredit, tagihannya bulan depan. Wah, kreatifnya muncul kabeh, bener ya? Bener ya? Kenapa? Karena wis jelas. Ya, tapi kalau Anda nggak jelas, ya itu tadi jawabannya. Mungkin Bu, minggu depan jam berapa ya Bu? Mulut lagi, gak mari-mari. Kenapa? Karena yang diingini tidak jelas. Gampang gak teman-teman sebenarnya? Sebenarnya bisnis ini tuh gampang. Ya, cuma tiap orang itu nggak sama niatnya. Ya, so sama. Anda yang leader, Anda belajar dari apa yang saya omongin hari ini. Anda harus bisa berhasil beresi agentmu satu-satu tentang hal ini. Kenapa harus UN? Kenapa harus UN? Kenapa harus AN? Bukan cuma sekitar 1.900.2,7, enggak. Ada income yang dahsyat di sana. Bisa nggak dicapai tanpa di Indonesia? Ya, benar? Bisa? Gampang nggak? Tak tunjukin lagi gampangnya bisnis Indonesia ya. Semua sudah BOP ya? Sudah BOP ya? Tak tunjukin ya. Anda kalau sampai gagal tipu, Anda itu benar-benar kebuacur. Kenapa? Lihat ini nggak percaya. Tahun 2014, oke? Secara syarat, kalau mau jadi UN kan cuma 150 juta plus 4 agen, betul ya? Betul ya? Ini di BOP jadilah 5 juta per bulan. Ya, betul ya? 2015 Anda UN. Secara BOP Anda harus 150 juta plus punya 2 calon AUN plus punya 4 agen. Kalau di BOP ngomongnya 2 agen lama plus 2 agen. Di sini ditulis 20 juta per bulan. Betul ya? Kemudian ada 2016 jadi
SUN. Secara BOP Anda harus 150 juta plus punya 2 UN, plus punya 2 calon AUN, plus punya 4. Betul? Anda di sini ditulis income. Benar nggak? Benar ya? Enak, benar ngerti ya? Saya nggak peduli. Ya, 2017 AM. Oke, secara BOP 150 juta plus punya 2 SUN, plus punya 2 UN, plus punya 2 calon AUN, plus punya 4 agen. Benar nggak? Di sini ditulis income-nya. Betul ya? Ya, ngerti siapa? Ngerti semua ya? Ayo, penghapusnya mana? Coba lihat ya. Kalau misalkan, nah coba Anda lihat berarti semua. Kalau misalkan saya nggak mau jualan, anggap aja income-nya saya potong 10 jutaan habis. Potong 10, potong 10. Bener ya? Hitung kasar. Bener ya? Berarti saya di sini 30, di sini 90. Saya mau tanya, kalau saya sudah punya leader itu ngurusi dirinya dewe atau urusan saya agent-agentnya? Jawabannya sendiri-sendiri lah, bener ya? Paling banter cuma meeting bersama, bener ya? Tapi tentang dia gimana ngontrol agentnya itu bukan urusan saya, bener nggak? Berarti ini bukan kerjaan saya. Loh, bener nggak? Bener nggak? Loh, kok nggak yakin? Bener apa enggak? Saya mau tanya yang UMS yang ngadu, masa ngadu ngurusi agent-agentmu? Saya tanya, ngurus di sini nggak? Berarti boleh nggak saya kasih judul? Saya untuk bisa cepet di Prudential, saya itu cukup nyiapin 2 calon UM sama punya 4. Loh, bener nggak? Bener ya? Saya breakdown lagi. 2 calon UM ini berarti 2 orang kali 300 kan? Kan gini ya? Bener ya? Kalau Anda yang bikinnya no negatifan ya, Anda ngomong gini, Pak, iyalah Isa tiap tahun 2 beneran. Oke, saya jawab, anggap aja saya cuma 1 wis. Berarti saya kurang 300. Bener ya? Kalau saya bagi ke orang yang 10 juta api aja, saya cuma butuh 30 agen. Loh, kan cuma gini toh sebenarnya kerjaan ini. Ini kalau yang bikinnya negatif loh. Atau kalau saya punya yang 20 juta napi, ya saya paling cuma butuh 15 orang. Loh, kan gampang bisa. Sekali lagi, judulnya Bisnis Pro ini, saya cuma fokus tiap tahun cari 2 orang diajak naik promosi, sama punya berapa agen? Padahal gak mungkin agen setahun cuma 4. Ini kan belum dihitung yang agen rekrut agen sampai gak karuan-karuan. Gimana kalau ini 14? 24 44. Loh, malah ini kalau bisa jadi 4 jadi 3 ya apa? Iya lah naiknya 300, naik 400. Loh kan jadi soalnya, bener gak? Teman-teman, coba bayangin bisnis segampang kayak gini. Terus Anda nggak bisa 100 juta cepet-cepet, kebuacut gak? Loh ini loh kayak gini loh. Kayak dipikir-pikir kan memang ini kan kerjaan. Ya, jadi menurut saya garis bawahi, Anda kalau sampai nggak bisa sukses di Pro teman-teman, wis salah. Anda nggak bisa kaya, wis beneran. Sampai mati kamu nggak akan kaya. Kenapa? Ini kerjaan sudah paling gampang. Ya, kita harus bersyukur sama Tuhan kita. Kita dipertemukan bisnisnya terlalu gampang. Lu beneran ini terlalu gampang. Coba Anda bayangin lah ya profil saya aja. Saya IPK 2,4 loh, luar biasa bener nggak? Loh, Anda nggak percaya kalau luar biasa? Tahun 2004, ya, kok 2004? Tahun 2000 waktu saya lulus, kita kalau mau ngelamar, diterima itu IPK minim berapa? 2,75. 2,4 jelas luar biasa. Kenapa? Nggak mungkin diterima, benar nggak? Berarti kalau nggak jadi pegawai ya saya harus jadi. Loh, katanya teman saya kan, kalau semua bos sama pegawai berarti dunia cuma tinggal 2. Pilihannya kalau nggak pegawai ya pasti. Loh, saya nggak mungkin jadi pegawai. Pilihan saya cuma 1, harus jadi. Loh, makanya luar biasa. Berbahagialah Anda IP-nya kecil-kecil. Sampai IP kecil ya. Karena lu bangga bapaknya buangnya sekarang. Dulu padahal misi Pak.
Bangga sekarang harusnya. Karena nggak mungkin jadi pegawai Pak, pasti ditolak terus kamu. Tahu nggak sekarang IPK harus pilih berapa? 3,25 kalau nggak salah. Saya kan harus nggak mungkin jadi pegawai. Benar ya? Saya harus jadi bos. Bangga Pak sekarang. Saya bangga Pak 2,4. Benar ya? Teman-teman lihat, saya cuma 2,4. Lulus aja butuh 5 tahun. Wah, tambah bapak lebih hebat lagi. Sekarang berani dia, Pak saya 2,2. Dulu padahal aku lupa saya berapa IPK. Sekarang berani ngomong 2,2. Bangga Pak, ya. Nah, lebih hebat lagi, 11 tahun ini. Ya. Lebih hebat lagi. Ya. Teman-teman, lihat background saya ya. Saya ini IP cuma 2,4. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini sangat gak pede kalau ketemu orang yang gak kenal. Ya, sumpah mati, saya gak bohong sama Anda demi Tuhan, saya ini masih gagap. Ya, saya ini masih gagap. Tapi kalau ngomongin prudensial atau memotivasi Anda jadi speaker di depan, itu sudah biasa. Hampir 10 tahun ngomongin kayak gini terus. Orang gagap kalau ngomong pakai intonasi itu biasa, gak mungkin gagap. Kalau Anda gak percaya, ajak temenmu yang gua gagapin temen, jangan nyanyi ke Naf-Naf atau ke Happy Papi. Suruh dia nyanyi yang lagu dia bisa. Gagap apa gak kira-kira? Nyanyi loh ya? Gagap gak? Oh gak mungkin, gak ada orang nyanyi gagap tau no. Begitu volume diculik lo jadi dong, suruh dia nyanyi, oh gagap lagi pasti, bener gak? Karena kalau intonasi nih, ngerti ya? Itu benar teman-teman, itu terjadi di saya. Saya aja sampai hari ini, ya. Saya kemarin waktu ke Johor sama anak saya lupa dia nggak full service. Karena zaman sekarang butuh update status terus, gitu ya. Dia harus beli kartu, ya. Nah, kegiatan membeli kartu itu bukan kegiatan sehari-hari saya, nggak pernah malah. Saya sudah di depan kontor, di depan orang, cuman mau ngomong ini loh, gak iso-iso, zuruan. Sampai saya akhirnya nyuruh di bahasa yang ngomong aja, karena nggak bisa. Loh, cuma mau ngomong terus mau tanya ini berapaan, cara ini, niatnya itu gitu. Bahkan di dalam otak ini susunan bahasa Inggrisnya ada gitu, gitu ya. Cuma mau ngomong kok nggak bisa keluar, saya heran ya, gitu. Beneran teman-teman, saya nggak bohong. Coba Anda bayangin betapa beratnya saya jalani bisnis pro di awal tahun saya. Loh beneran, orang kayak gini disuruh ketemu orang cerita prudensial, kebuajut. Ngerti ya? Nggak mungkin bisa, tapi saya terpaksa harus lakukan karena gue pilihan kerja. Ngerti ya? Udah gitu ditambahin lagi, saya join seminggu kemudian prudensialnya bangkrut, lo bayangin. Sabar ketemu orang masih diengkeli sih, ini kan bangkrut, gak bahaya, nah ini kan gini, kayak gitu terus, bayangin. Berat teman-teman. Tapi toh itu bisa saya lalui, dan hari ini saya seperti ini. So kalau nanti Anda semua di kelas ini, Anda ada yang lebih hebat dari saya, nggak usah sombong, wajar, background lebih bagus dari saya. Nanti ya. Tapi kalau Anda sampai nggak bisa lebih bagus dari saya, Anda itu ke baju Harris, ada baju, ini gampang. Cuman gini toh, bayangin. Duh, coba lihat bener apa nggak lo ini? Kan cuma gini aja. Makanya saya heran kalau Anda ini nggak bisa sukses cepat. Anda pasti kayak tukang becak, lo beneran. Gayanya semangat luar biasa. Saya mau sukses, saya mau income 100 juta. Tapi gayamu nggak kayak orang yang selaras ngejar itu. So mulai sekarang saya simpulin, nah ini sudah saya kasih tahu harus jadi motivator, harus jadi trainer. Kalau mau jadi motivator, termotivasilah dulu. Tahulah Anda bisa apa di prudensial. Itu akan membakar Anda terus untuk tetap semangat. Gak perlu dorong-dorong leader lagi. Gimana supaya besok sukses jadi trainer? Hari ini cepat temukan benang merahnya. Ya posisi sebenarnya closing. Itu. Ya, jangan sombong apimu 1M. Belum tentu itu nunjukin Anda hebat. Dan kalau Anda hoki, dapat teman, dapat saudara yang kaya raya, bukan karena skill Anda bisa closing. Jangan bangga kemarin top case di agensi 100 case. Belum tentu lah kalau corporate punya dulurmu top. Loh, siapa yang tahu? Loh, karena itu terjadi teman-teman. Waktu saya di Roma ya, waktu mau undangan dinner spesial yang top aja, saya satu mobil sama cewek, ya, sama cewek. Nah, cewek ini saya lupa kalau nggak salah runner up top case untuk syariah, kalau nggak salah. Ya pokoknya top case lah. Ya dia muda, cantik lagi. Nah, jadi saya tanya mau tahu, kok iso ya apa caranya, kan gitu intinya. Dan dia cuma ngaku yang ngomong sama saya sambil tersenyum, enggak kok. Ini yang tak closing cuma satu perusahaan.
punyanya Taman. Jumlahnya pegawai 1.300 sekian. Itu closing kabeh topis langsung. Oke ya. Pertanyaannya tahun depan mana orang ini? Gak ada pasti. Tahun depan lagi gak ono. ISESA sekarang sudah terminate ya, saya juga nggak tahu juga. Loh mungkin kan? Bener nggak? Itu true story teman-teman. So nggak perlu sombong api atau case. Sombong depan cermin. Kalau saya memang niat prospek, oh pasti closing. Nah itu baru kamu benar-benar pintar closing. Bukan karena api, bukan karena case. Tapi madep cermin, berani nggak kamu ngomong kamu jago closing? Nah kalau itu kamu berani, nah kamu sukses. Besok pasti kamu bisa jadi trainer. Karena sudah dibicarain. Ya, oleh sebab itu jangan sekedar kejar 150 sama 4 hakim, tapi kejar ini dulu. Simpel ya, pokoknya kejar ini. Nah terus urusan akhir gimana? Simpel. Yang akhir, pokoknya setiap di minggu GL 2 minggu sekali kan GL-nya, saya harus minimal bisa ngajak, minimal ya 1 aja, itu luar biasa. Minimal saya bilang 1 harus berhasil, nggak boleh enggak. Nah sekarang kalau Anda tahu bahwa tujuan akhirmu di bisnis ini adalah AM cetak AM, betul? Ini kan tujuan akhir kita kan? Kita bukan mau kerja terus di Prudential, kita mau pensiun, harus cetak AM. Artinya apa? Setiap orang yang saya ajak di bisnis ini, dalam hatiku loh ya, wah ini calon AM ku, bener nggak? Tuh kalau sudah kayak gini, berarti Anda ngajak orang sembarangan apa nggak? Ya sudah, itu filter pertama paling gampang. Jadi nggak sembarangan orang ketemu mau debok langsung direkrut, nggak bisa. Teman-teman kalau Anda ngerekrutnya ngawur, nanti susah jadinya. Akhirnya mindsetmu ngomongnya apa? Waduh rekrut itu susah karena Anda bawa orang yang